Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Living Room Bank BNI. Ya, seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analis BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Selamat pagi Mas Dodi. Ya, Mas Pugu, kita tahu rupiah pekan lalu terkoreksi 0,45%. Apakah pelemahan itu masih terbawa juga di pembukaan hari ini? Ya, memang kalau kita bicara pembukaan hari ini rupiah cenderung menguat ya. Tadi dibuka di 420 gitu ya, dan ini memang cukup bagus pergerakannya untuk hari ini, di mana kalau kita bicara sepekan terakhir gitu ya, di akhir pekan terutama gitu ya, corona kita terus mengalami penurunan. Bahkan kemarin gitu ya, rilis kasus baru kemarin sekitar 12.000, ini adalah level terendah gitu ya sejak Juli. Ini juga menjadi salah satu sentimen positif gitu ya dari dalam negerinya sendiri. Sedangkan dari Amerika Serikat, pasar sebenarnya masih akan wait and see gitu ya terhadap adanya Jackson Hole meeting gitu ya, atau Jackson Hole Symposium gitu ya, yang akan berakhir di Kamis ini. Nah, di sini pasar mungkin pergerakan pasar akan hati-hati gitu ya, tapi melihat kondisi corona dalam negeri yang cukup bagus, ini ada potensi untuk rupiah mengalami penguatan gitu ya. Sedangkan pasar masih menantikan juga Jackson Hole Symposium, di mana pasar akan mencari petunjuk lebih jauh gitu ya terkait tapering dari Fed ini, apakah seberapa besar atau kapan akan terjadi pastinya, seperti itu mungkin. Meski demikian, kita juga lihat bahwa angka kasus COVID-19 sendiri secara global kan masih cukup tinggi sebetulnya, termasuk di Amerika Serikat katanya ada peningkatan begitu, Mas Pugu. Ya, mungkin kalau kita bicara corona dari sisi globalnya memang cukup tinggi gitu ya. Namun dari Indonesia sendiri juga di kawasan Asia ini juga mengalami penurunan. Dan kalau kita bicara di akhir pekan kemarin, tepatnya hari Minggu, corona di Amerika Serikat juga turun cukup signifikan. Di Eropa juga mengalami tren penurunan gitu ya. Mungkin yang masih cukup tinggi hanya di Inggris gitu ya, dan beberapa negara di Amerika Latin. Ini yang juga sebenarnya cukup positif hari ini, menjadi sentimen yang cukup positif untuk pergerakan rupiah, di mana potensi rupiah mungkin akan mendekati level 14.400, namun untuk turun di bawah 14.400 mungkin kita harus melihat dulu gitu ya, karena memang satu, pasarnya juga masih menantikan tadi yang saya sebutkan adalah Jackson Hole Symposium untuk Kamis nanti gitu ya. Lalu analisis Anda, rupiah akan bergerak di rentang berapa, Mas Pugu, untuk hari ini dan mungkin secara umum sepanjang pekan ini? Ya, mungkin kalau kita bicara hari ini aja, mungkin pergerakan rupiah antara 14.400 sampai 14.450 gitu ya, karena memang di Jumat kemarin di akhir pekan juga dari Amerika Serikat juga minim rilis data ekonomi gitu ya, sehingga pergerakan rupiah akan sideways gitu ya, atau cenderung terbatas, namun ada potensi penguatan akibat dari kondisi corona di domestik yang cukup bagus gitu ya. Dan mungkin pasar juga akan wait and see gitu ya tentang perpanjangan PPKM, apakah akan diperpanjang. Namun kalau melihat kondisinya saat ini yang cenderung mengalami penurunan gitu ya kasus coronanya, ada potensi bahwa PPKM mungkin akan dilonggarkan seperti itu. Dan Bank Indonesia juga kita tahu kembali mempertahankan suku bunga acuan. Sejauh mana ini kemudian memengaruhi pergerakan rupiah? Ya, mungkin yang perlu kita underline gitu ya, atau kita garis bawahi gitu ya, terkait pengumuman BI di pekan lalu gitu ya, ini bahwa satu, BI menyatakan bahwa siap gitu ya, meskipun Fed akan tapering lebih cepat, ini yang akan menjadi fokus investor gitu ya, bahwa BI sudah siap gitu ya meskipun ada tapering. Ini yang juga menjadi sentimen positif juga yang berpotensi mendorong rupiah kemungkinan besar pekan ini akan menguat dibandingkan dengan pekan lalu gitu ya, kalau kita bicara week to week gitu ya. Dan mungkin di sisi lain juga BI menahan suku bunga memang saat ini memang sangat cocok sekali gitu ya, apalagi dari sisi inflasi kita sudah mulai mengalami kenaikan gitu ya. Dan berarti kalau kita bicara inflasi saat ini dan suku bunga ini cukup match gitu ya, dan memang ini direspon juga cukup positif oleh para pelaku pasar gitu ya. Ya, dan ada satu sentimen positif lainnya yang juga tidak bisa kita lupakan, neraca perdagangan Indonesia Juli 2021 surplus 2,59 miliar US dollar. Analisis Anda? Ya, memang trade balance ini di atas ekspektasi juga gitu ya. Waktu itu ekspektasi pasar sekitar 1,8 sampai 2 miliar US dollar gitu ya. Ternyata kita 2,3 gitu ya. Ini cukup bagus juga kondisinya. Ini juga yang membuat akhirnya ada potensi gitu ya bahwa rupiah akan mengalami penguatan karena memang surplus juga. Namun yang juga menjadi perhatian investor adalah di satu sisi adalah ekspor dan impor kita sama-sama mengalami penurunan. Sehingga mungkin ini kalau kita bicara drivernya mungkin lebih ke pekan lalu gitu ya. Sedangkan pekan ini impact-nya akan cenderung mengalami penurunan seperti itu. Nah, analisis Anda sendiri untuk pergerakan pasar obligasi dalam negeri seperti apa, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara pasar obligasi hari ini berpotensi rebound gitu ya, setelah di akhir pekan kemarin di hari Jumat ini melemah cukup signifikan gitu ya, dan mungkin potensinya hari ini akan mengalami penguatan. Satu, memang
PPKM kemungkinan besar akan diperlonggar gitu ya, melihat kondisi yang cukup membaik gitu ya dari corona dalam negeri. Di sisi lain juga sebenarnya ekspektasi akan tapering ini juga sudah mulai mengalami sedikit penurunan gitu ya, karena memang ada beberapa komentar dari anggota Fed yang mengatakan bahwa varian Delta di Amerika Serikat yang menyebabkan corona di Amerika Serikat kembali naik ini juga akan wait and see gitu ya, apakah impact-nya akan berkepanjangan atau tidak gitu ya. Jika berkepanjangan kemungkinan besar tapering akan mundur gitu ya, mungkin sangat di akhir-akhir 2021 gitu ya, mungkin di bulan Desember atau November, di mana ekspektasi sebelumnya gitu ya, mungkin Oktober sudah mulai ada tapering seperti itu. Jadi kalau dirangkum Mas Puguh, ini sentimen apa saja kemudian yang bisa mendongkrak kinerja rupiah untuk hari ini? Ya, mungkin untuk hari ini kondisi COVID dari dalam negeri gitu ya, dan mungkin yang kedua adalah perpanjangan PPKM gitu ya kalau kita bicara dalam negeri. Di satu sisi dari sisi globalnya corona juga sudah mulai mengalami penurunan di Amerika Serikat dan Eropa gitu ya, meskipun di Inggris masih cukup tinggi gitu ya kasusnya. Ini juga menjadi sentimen yang positif. Di satu sisi juga mungkin yang akan menjadi penghambat pergerakan rupiah adalah pasar yang masih wait and see terkait Jackson Hole Symposium di hari Kamis nanti, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Puguh atas informasinya, pemirsa. Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik.